Oke C, jadi produknya yang aku kembangin itu namanya VSPN Project C. Nah, VSPN Project sendiri itu membahas isu-isu sosial yang ada di Indonesia nih C. Nah, C tahu gak sih C, masalah terbesar di Indonesia itu? Masalah terbesar saat ini cuy, banyaknya korupsi C. Nah, kenapa sih orang-orang tuh bisa korupsi? Ya pastinya mereka butuh ya C ya, namanya uang. C tahu nggak apa penyebab keuangan itu terganggu C? Nah, penyebab keuangan terganggu itu adalah resiko hidup C. Nah, resiko hidup sendiri itu terbagi menjadi dua C. Ada yang sementara sama ada yang permanen C. Nah, sementara sendiri itu ada judi, misalnya judi PHK, terus bangkrut. Nah, mereka bisa kembali lagi ya C. Bisa bangkit lagi atau bisa cari kerja yang lain. Jadi itu hanya hal-hal yang sementara C. Nah, sedangkan kalau permanen itu ada sakit kritis, meninggal dunia C. Nah, sakit kritis dan meninggal dunia ini susah sekali untuk dikontrol ya C ya, karena ya siapa yang mau sakit ya C, sakit itu datang dengan tiba-tiba pastinya. Nah, C tahu nggak sih C apa sih penyakit-penyakit kritis yang saat ini lagi banyak-banyaknya orang kena? Nah, di Indonesia C yang lagi booming C kalau kata orang ya, itu ada 4 ini C, ada stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker. Nah, menurut C mana nih C yang paling berbahaya? Ya pastinya semuanya berbahaya lah ya C. Nah, saya tahu gak C, ternyata 80% orang di Indonesia itu pasti sakit dulu C sebelum meninggal dunia. Nah, kalau bisa Fani kasih contoh, misal ada 4 dari 5 orang itu pasti sakit kritis dulu C itu sebelum meninggal dunia. Pastinya tuh sangat-sangat berbahaya ya C ya. Apalagi C dengan terusnya berjalannya waktu C. Nih C, kalau C mau kasih tahu, kalau C mau tahu aku kasih tahu nih. Nasabah dari 2022 sampai 2023, orang-orang yang terkena jantung, kanker, stroke, ginjal tuh terus meningkat C. Seperti saya bisa lihat kalau jantung dari tahun 2022 ke 2023 ada 30%. Terus kanker C sampai naik 160% loh C, bayangin ya C ya. Penyakit-penyakit kritis ini sangat-sangat berbahaya C. Belum lagi ada stroke 50%, gagal ginjal 15%, dan ini sangat-sangat berbahaya ya C. Jadi pastinya kita harus melindungi lah ya C diri kita ya C ya. Nah, banyak C orang yang memiliki asuransi kesehatan, tapi C asuransi kesehatan tuh apa cukup kalau misalnya hanya punya asuransi kesehatan? Nah, pastinya tuh nggak cukup ya C, karena asuransi kesehatan itu cuman mengcover atau membiayai biaya rumah sakit dan biaya pengobatan saja C. Tapi dia tuh tidak memikirkan hal-hal yang lain C. Jadi pengeluaran yang lain pada saat kita sakit, misalnya C ada biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, rumah masih cicilan, mobil masih cicilan, belum lagi kalau ada supir, gaji pembantu C. Nah, itu hal-hal yang memang kita kurang pikirkan ya C ya. Kita cuma memikirkan asuransi untuk kesehatan kita aja C. Nah, banyak C orang yang memiliki asuransi kesehatan aja tapi dia tidak memiliki asuransi untuk income protectionnya C. Nah, kalau aku bisa kasih tahu C tahu nggak artis yang namanya Nunung? Dia C sampai menjual seluruh asetnya C, dan sekarang dia cuma bisa tinggal di kos-kosan aja. Kenapa C? Ya itu C karena dia tidak memiliki asuransi untuk income protectionnya C, makanya itu sangat berbahaya C ya. Nah, kalau aku bisa kasih analogi lagi C, misalnya C ada bapak A, dia tuh pencari nafkah C, umurnya 40 tahun, dia punya anak dan istri, dia masih KPR bank rumahnya, terus ada hutang lagi deh 1M. Nah, setelah itu C, bapak ini sakit. Nah, kalau bapak sakit kritis C, pastinya bapak langsung stop kerja ya C ya, income-nya terhambat. Terus belum lagi dia bayar sekolah anaknya nggak bisa kebayar C, sekolah anaknya ikut terancam. Rumah yang masih KPR tidak bisa kebayar C, akhirnya bisa disita bank. Nah, makanya C, kenapa harus kita memiliki namanya income protection C. Nah, dia tahu nggak sih asuransi itu terbagi menjadi 3 C, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan ini program baru kita, Allianz Critical Plus. Nah, asuransi kesehatan kan hanya membiayai biaya pengobatan dan biaya rumah sakit ya C. Nah, kalau asuransi jiwa kan kayak asuransi warisan lah ya C namanya. Nah, apa sih Allianz Critical Plus program baru kita? Itu adalah biaya pengobatan medis pengganti pemasukan C. Jadi semisal amit-amit bapak terkena sakit kritis, maka uangnya akan dikembalikan C. Nah, sangat-sangat cengli lah ya C. Jadi Allianz Critical Plus ini, jika bapak A mengalami sakit kritis, maka
UP yang dibayarkan di awal akan dikembalikan 100% C. Nah, itulah C ya, butuhnya kita income protection ini. Karena kalau misalnya kita memiliki income protection C, kita akan melindungi keluarga kita dari masalah-masalah finansial C. Nah, ini C, aku jelasin ya C, produk yang aku kembangkan atau program yang aku kembangkan yang tadi ya C ya, alias critical plus. Nah, misal di tahun pertama nih C, nabung 3 juta, tahun kedua nabung 3 juta, tahun ketiga nabung 3 juta. Lalu di tahun keempat Bapak ini terkena sakit kritis C. Di stadium awal aja akan cair 250 juta C. Dan di tahun-tahun berikutnya tidak usah membayar hingga masa bayar itu selesai C. Nah, sangat-sangat cengli kan? Apalagi C kalau misalnya sehat terus C, di tahun 20 akan ada pengembalian premi 100% dari premi yang dibayarkan C. Nah, manfaat-manfaatnya apa aja sih C? Untuk stadium awal ada 25% dari UP yang dibayarkan. Lalu ring jantung dari 25% dari UP yang dibayarkan. Kalau stadium akhir C 100% UP C. Nah, kalau amit-amit meninggal, nah ini bagusnya C, kita memberikan 150% dari premi yang dibayarkan. Kalau sehat, pada tahun ke-20 akan dibalikan juga premi yang dibayarkan. Nah, kalau misalnya bayar tahunan C, ada diskon 2 bulan premi. Nah, jadi ini project yang lagi Fani kembangin dengan tim Fani C. Nah, ini sangat-sangat bagus ya C produknya C. Nah, jadi kapan sih C waktu terbaik untuk memproteksi income kita? Ya pasti hari ini ya C, karena kita nggak tahu sakit itu kapan kita. Jadi bisa secepat mungkin lah ya C, kita harus memproteksi kesehatan kita dan pastinya income kita supaya kita bisa membayar uang kecil dan kita bisa melindungi uang besar kita ya C ya. Oke, jadi sekian dari sharing Fani hari ini C. Thank you.